kepadamu Tuhan, pada pagi yang indah ini kami bisa mengekspresikan apa yang dalam hati kami melalui pujian, penyembahan, doa-doa kami, persembahan-persembahan kami. Kami saatnya untuk mendengar berita firman-Mu, berkata-katalah kepada kami, Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kami, mengurapi kami, menuntun kami untuk kami bisa mendengar firman dengan baik, untuk kami bisa mengerti dengan baik, untuk kami bisa mempraktekkan firman-Mu dengan baik. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, tetap dalam kondisi memakai masker kita akan mendengarkan berita firman. Kita ibadah di tempat ini selama 1 jam durasinya. Jadi Bapak Ibu yang tadi mungkin pada waktu masuk belum memberikan korban persembahan, di depan sudah disiapkan tanpa amplop, tidak ada masalah. Ya, saudara masukkan saja ke kotak-kotak, karena kami menghindari semua dengan kontak fisik, ya, termasuk menerima amplop, ya. Jadi kalau saudara pendeta aku memberikan perpuluhan, kotak-kotak perpuluhan sudah disiapkan di depan, saudara bisa masukkan ke amplop, bisa ditulis terus dimasukkan ke kotak keseluruhan. Di bawah ada, di depan-depan sini ada, atau di sini juga boleh selesai ibadah atau sebelum ibadah. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan korban persembahan pada waktu masuk maupun nanti sesudah ini langsung pulang, sebelum pulang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Walaupun saudara pakai masker dan saya tidak, tapi saya kepingin raut wajah saudara tersenyum dulu. Ya, kita mendengar khotbah hari ini dengan judul bersyukurlah. Katakan bersama-sama. Nah, bersyukurlah. Kenapa begitu? Ya, inilah situasi kita, inilah kondisi kita. Bapak Presiden Jokowi sejak sebulanan yang lalu, walaupun ada beberapa orang yang seperti pro kontra, tapi bahasanya kurang lebih begini. Kita harus mulai berteman, bersahabat yang namanya dengan COVID-19. Kenapa begitu? Ini bukan nakut-nakutin, karena faktanya memang vaksin itu obatnya belum ditemukan. Ya, yang ada sekarang preventif dengan obat yang ada, semua uji coba. Tapi obat patennya belum ada. Dari Amerika, dari luar negeri nggak ada, dari Indonesia beberapa ilmuwan ya sudah mencoba untuk mengkombinasi sedemikian rupa para dokter supaya menemukan COVID antivirus ini, ya. Tapi memang belum ada. Nah, untuk itu kita bersukacita saja. Saya yakin nanti ini juga seperti tanda kutip, ya, penyakit-penyakit yang lain, mungkin flu dulu, ada flu burung, orang juga panik gimana, seperti nanti juga lama-lama akan hilang sendirinya. Katakan amin. Jadi kita bersyukur saja, katakan bersyukurlah. Mari kita buka dalam Mazmur 105 ayat 1, Alkitab berkata demikian, 2, 3, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi tidak hanya Indonesia sekarang yang mengalami musibah ini, seluruh dunia, saya kasih tahu, ya, termasuk negara-negara yang tanda kutip kesehatannya bagus, ilmu kesehatannya bagus. Beberapa orang Indonesia, para dokter-dokter itu kuliahnya ke luar negeri. Justru di tempat-tempat itu terjadi, ya, di Italia, di Eropa secara khusus, ya, sekarang bahkan di Amerika hampir 2 juta, ya, ketika dites rapid atau tes swab sesuai dengan kondisi mereka, negara mereka, kebijakan mereka. Tapi Indonesia kita bersyukur, ya. Saya sih mengimani, sudah stop lah, kita tolong supaya Tuhan tolong kita. Katakan amin. Jadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan itu sungguh Tuhan yang baik kepada kita. Kenapa kita bersyukur? Ada 3 alasan. Jadi kalau kita disuruh bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, Pak Pendeta, tahu nggak Pak Pendeta? Saya baru di PHK. Ya, udah 3 bulan ini saya dirumahkan. Saya sudah nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kayaknya kalau nggak ada makanan, enggak lah, ya. Saya sudah mulai survei. Kami tunggu beberapa jemaat, bahkan ada beberapa anggota komsel atau siapapun saudara. Kita sudah nanya-nanya. Sekarang di rumah saudara kebanyakan beras tambahan. Itu hasil survei saya untuk per hari ini, ya.
Saya telepon 2 jemaat yang saya pikir saya perlu bantu, dia bilang gini, nggak perlu Pak, beras saya udah banyak. Nah, rupa-rupanya Pak RT, Pak RW di lingkungan kita sudah bagus-bagus ya. Kita tepuk tangan buat pemerintah ya. Kita bersyukur itu. Nah, kita bersyukur karena kita punya Bapak yang baik. Katakan, punya Bapak yang baik. Saudara bisa bayangkan kalau saudara nggak punya ayah, nggak punya orang tua, saudara sekarang yatim piatu, pasti sedih. Ketika ditinggal ayahnya meninggal, pasti sedih. Ditinggal ibunya meninggal, pasti sedih. Tapi saya kasih tahu, karena kita ini anak Tuhan, kita ini adalah orang percaya kepada Tuhan, kita disebut anaknya Tuhan, anaknya Allah. Karena kita anak Allah, maka Allah itu Bapak kita. Karena kita anak, maka Allah itu Bapak kita. Mazmur 103 ayat 13, 2, 3, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut. Ya Tuhan, Bapa yang baik. Karena ya Bapa yang baik, karena Yesus Bapa yang baik, saya yakin Bapa menyertaimu. Maka lagu tadi itu betul. Tolong langsung dikit. Immanuel. Kadang-kadang saya sedih loh, kalau ada orang Kristen takutnya berlebihan. Saudara takut boleh, saya juga takut, istri saya juga takut, jujur saja. Tapi nggak boleh berlebihan, itu wajar. Dan saya kagum karena ini ibadah jam 9 kan ibadah tanda kutip yang perdana. Saya pikir tadi gini, istilahnya kalau mau seandainya orang salah ibadah yang jam 10 pasti ke jam 11. Karena jemaat punya kebiasaan salah satunya, nggak semua. Kalau ada 100 mungkin 2-3 orang saja suka terlambat. Gitu kan? Jadi kalau ibadah jam 10, kalau contohnya kita ibadahnya normal 4 kali, berarti kan jam 10 lewat. Nah kita kan ibadah jam 9, tapi saudara sudah datang tuh. Kita tepuk tangan buat saudara-saudara ya. Ini luar biasa ya. Buat tim pelayanan ya, dari Pak Ayong, dari remaja, dari pemuda, para pengurus, terima kasih ya, sangat luar biasa. Sudah membantu untuk bisa melaksanakan ibadah jam 9 pagi ini dengan baik. Bapak tidak hanya menyertai, tapi Bapak mencukupi. Nggak mungkin kalau seorang ayah itu nggak mencukupi. Bapak yang baik pasti cukupi. Saya yakinlah kondisimu kayak apapun, percayalah Allah Ibu itu Immanuel menyertai dan mencukupimu. Percayalah itu. Karena ya Bapak yang baik, maka Ia melindungimu. Dan puji Tuhan sampai hari Jumat kemarin ya, Bu Ana, kita meeting dari staf penggembalaan. Saya tanya, ada nggak jemaat yang kena sakit ini? Tapi saya sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya saya mau hindari karena saya yakin nggak ada. Dan puji Tuhan sampai detik ini tidak ada berita dari GPI Bethlehem, baik di Dadap, baik di urgensi, baik di Polres, yang hampir 3.000-4.000 orang itu semua bebas COVID. Kita tepuk tangan pada Tuhan. Bapak yang memberkati anak-anaknya. Apa arti kata memberkati? Berarti Bapak itu yang selalu hadir untuk menuntunmu. Pendeta, aku pekerjaannya sudah mulai gimana nih nanti? Udah jangan takut. Jangan takut, percaya aja, belajar. Supaya apa? Supaya kita berkata, Tuhan itu baik. Kita tetap bersyukur. Jangan ada sungut-sungut, gak ada faedahnya. Gak usah marah-marah ya. Hari ini saya duduk dipisahkan dengan istri, saya juga bersungut-sungut. Saya duduk ya dengan jarak 1 meteran itu saudara. Biasanya saya itu nggak bisa jauh-jauh dengan istri, ya selalu bersama dengan dia, tidur sama dia, ya kan? Kecuali ya apa ya bekerja ya, tapi di rumah selalu sama dia. Masak saya usahakan nemenin dia. Kadang-kadang dia sampai agak bawel. Udah, ini urusan wanita. Ya udah mundur. Ya. Kalau wanita sudah bilang begitu, mau ngomong apa kita ya? Ya. Saya yakin Bapak itu selalu hadir untuk menyertai, untuk menolong, untuk mencukupi seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan yang sebagai Bapa yang baik itu punya rancangan yang baik juga. Maka kita bersyukur. Percayalah ayat ini. Ini sebenarnya kenapa saya kasih ayat-ayat yang mudah, supaya minimal saudara hafal nanti pulang. Ayat-ayat tadi kan mudah. Mazmur 110 ayat 13, seperti Bapa sayang anaknya. Apa toh? Ayat ini juga mudah lagi, supaya nanti pulang itu saudara punya keyakinan yang mantap. Aku nggak boleh bersungut-sungut, aku harus bersyukur karena aku punya Tuhan Yesus yang baik. Dan yang kedua, aku sudah diprogram oleh Bapakku untuk terima sebuah kebaikan.
Allah tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Loh, kok bisa begitu Pak Pendeta? Sekarang faktanya kok bangsa kita, negeri kita seperti ini? Nah, kita nanti ngobrol ya. Mari kita baca dulu ayat firman ini. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tadi malam saya ngobrol dengan istri, ya diantara ngeledek sama apalah gitu. Istri saya ngobrol, saya bilang gini, sayang, semua itu kalau nggak seizin Tuhan nggak akan terjadi. Tapi bisa aja. Terus saya ingat firman, saya kasih tahu, satu helai rambut kita kalau nggak diizinkan Tuhan jatuh atau rontok, nggak akan jatuh. Terus pertanyaannya, Pak Pendeta, setiap saya nyisir kok rontok? Ya memang Tuhan tetapkan pada waktu nyisir rontok. Kalau nggak diizinin Tuhan, nggak rontok. Itu ayat firman, katakan amin. Artinya satu helai rambut saja, kalau nggak diizinkan Tuhan terjadi untuk rontok, nggak rontok. Tuh, terus saudara protes, Pak Pendeta saya gundul, nasib. Loh, kalau saudara memang botak gundul, itu memang Tuhan sudah tetapi seperti itu. Nggak boleh marah-marah. Bersyukur saja sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Apa rancangan Tuhan yang baik itu dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan membuat sebuah program. Tahun ini kan tahun kelimpahan. Betul ya? Tahun mujizat. Salah satu kendaraan untuk kita melihat mujizat itu adalah masalah. Kalau orang dikatakan menang, harus perang. Kalau perang ada musuh. Kalau nggak ada musuh, perang namanya perang dewek. Itu perang sendiri, nggak ada. Kalau saudara mau dikatakan menang, saudara harus bertarung, baru ada kata menang. Kalau saudara mau melihat sesuatu yang lebih besar, ujian, masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Dan ini semua sepertinya kok Tuhan jahat? Tidak. Seperti khotbah saya beberapa bulan yang lalu, ketika awal-awal COVID saya sudah khotbah tentang bahwa ada kebaikan di balik persoalan dan apa tujuan masalah masalah itu dalam kehidupan. Kita sudah ngerti kok, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidupmu. Katakan amin. Saya mau pastikan Tuhan tidak pernah punya program yang jelek. Tidak punya. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera. Kalau sekarang saudara khawatir, saya kasih tahu, itu wajar. Stop. Saya cemas, bisa nggak? Bisa, stop. Saya takut, bisa nggak? Bisa, stop. Saya gelisah nih Pak Pendeta dengan Pak. Bisa, stop. Kenapa? Saya kasih tahu firman Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan memberikan damai. Tuhan memberikan sejahtera. Artinya nggak mungkin Tuhan membawa hidupmu ke suatu tempat yang tidak baik. Terus ada sebuah pertanyaan, Pak Pendeta, saya naik motor, saya kecelakaan. Masa kalau Tuhan baik, saya naik motor kecelakaan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinannya saudara melakukan kesalahan. Di jalan itu ditulis kendaraan bermotor kecepatan 40 meter, 40 kilo per jam, ya, 40. Jadi 1 jam saudara boleh itu menempuh kurang lebih 40 kilo per jam. Ternyata speedometer saudara itu 60 kilo per jam. Malaikat jaganya 40. Jadi malaikat yang jaga kau tinggal. Kau sudah bablas duluan, sehingga itu bisa kecelakaan terjadi. Jadi jangan nyalain Tuhan. Kalau memang peraturannya sudah dibuat 40 kilo per jam, ya naik motor lah, naik mobil lah 4 kilo per jam. Nah, kita sering lewat itu, hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan nyalain Tuhan dulu. Yang kedua, kemungkinan tadi kita nggak nyerahin hidup sama Tuhan. Jadi jangan berkata, katanya Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup saya, kok saya kecelakaan? Saya kasih tahu, seandainya pun pada akhirnya kita pernah mengalami yang namanya musibah celaka, saya kasih tahu,
Tuhan tetap besertamu. Tuhan tetap akan menolongmu, Tuhan akan tetap menyertaimu, dan Tuhan akan tetap memberkatimu. Rancangan yang baik Tuhan kepada saya dan saudara adalah masa depan yang penuh harapan. Ada anak kita tanya kepada saya, ini gimana? Mau kuliah daftarnya seperti apa? Mau kuliahnya sekarang juga kemana? Mau apanya seperti ini, kondisi seperti ini. Orang mulai pada itu, dunia pendidikan juga saya nggak ada di situ. Ibu Ani yang memang beliau sebagai kepala sekolah di beberapa sekolah mungkin tahu itu. Tapi memang program pemerintah untuk pendidikan ini sekarang ya menyesuaikan semua, harus menyesuaikan. Terus saudara kata nanti gimana masa depan saya? Saya kasih tahu. Pokoknya masa depan buatmu yang dari Tuhan selalu baik. Nggak usah takut. Pak, ini pekerjaan pabrik belum buka loh. Ya, tadi kemarin ada tamu ke rumah kami, saya terima karena hanya berdua untuk konsultasi suami istri. Akhirnya dia istilahnya punya program yang indah. Dan saya katakan jalan saja. Udah doa, jalan. Walaupun apa yang diprogramkan bisa salah, agak khawatir gimana nanti. Udah jalan, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan menyertai. Sama dengan saudara, mungkin ada beberapa di antara saudara yang mulai kreatif sekarang, termasuk istri saya, ya, ibu pendeta jadi ibu Emi Sol JKT. Kenapa? Jual risoles. Ya, kita nggak usah malu. Jadi akan ada banyak cara Tuhan menyertai dan menolongmu. Katakan amin. Saudara bisa nanti jualan online, dan jangan lupa kalau jualan online info ke saya dulu. Kalau makanan apa kirim dulu ke saya doain dulu. Nah, jadi dikirim barangnya dulu ya, gratis. Kalau pendeta jangan suruh bayar dulu, ya kan didoain. Sudah begitu nanti biar lancar. Ya, tepuk tangan dulu buat saudara-saudara. Jadi jangan takut. Tuhan nggak punya rencana yang jahat. Manusia bisa punya rencana yang jahat, tapi Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup. Bagaimana yang mau menikah? Nah, itu yang persoalan. Tapi sudah ada solusi. Kalau saudara mau nikah di tahun ini bisa melaksanakan pernikahan secara gereja. Tapi kalau resepsi mungkin belum. Ya, kehadiran dari pemerintah itu bisa 30 orang. Di bawah itu kalau tempatnya gede, 30 orang bisa berkumpul untuk melaksanakan akad nikah istilahnya. Kalau kita namanya pemberkatan nikah. Jadi kalau saudara mau nikah tahun ini tetap menikah saja, mungkin resepsinya di tahun depan, gitu ya. Jadi lebih persiapannya lebih matang. Katakan amin. Kalau pendeta sudah ada masalah, saya belum punya pacar, boro-boro menikah, berdoalah punya pacar tahun ini. Iya kan? Boleh itu. Ya, takutnya ini kan ada COVID, kita kan nggak tahu yang akan terjadi lusa tahun depan apa. Tapi esensinya kita punya Bapa yang baik, dan Bapa yang baik punya program yang baik kepadamu dan kepadaku. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita baca di dalam Nahum 1 ayat 7, 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Bapa yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memang Tuhan selalu buat rencana yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu tempat mengadu pengungsian kita. Pada waktu kapan Pak Pendeta? Alkitab katakan pada waktu susah. Apa maksudnya susah? Pada waktu sedang dalam masalah, pada waktu sedang dalam pergumulan, tetaplah bersyukur karena kita punya Tuhan Bapa yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan tempat mencurahkan isi hati kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Ada sedikit informasi dari jemaat ya. Kami bukan menolak saudara tanda kutip kalau perlu sesuatu. Tidak. Cuma ada mau ngambil bantuan sembako, kok ditanya komselnya siapa,
marketplace. Itu nggak bermaksud sama sekali untuk mempersulit, tapi enggak, supaya PKS-nya tahu, supaya bisa memperhatikan saudara. Itu maksudnya dari gereja. Yang kedua, ada miss juga yang masuk kepada saya, yaitu begini, kok mau dapat bantuan tanda kutip sembako dari gereja, kok ditanyakan surat apa domisili dari RT? Enggak, dari gereja tidak. Tapi pada waktu itu dari pemerintah, saya lihat beberapa jemaat nggak dapat bantuan pemerintah, maka kami gereja semacam mencari solusi, sehingga kami kumpulkan itu, kami bawa ke pemerintah. Jadi itu bukan gereja yang ngasih sembakonya, bukan. Jadi kalau sampai minta surat domisili dari RT di mana saudara tinggal, dari RT atau RW, itu bukan persyaratan untuk gereja, itu persyaratan dari pemerintah, karena pemerintah nanti memberikan, menyalurkan bantuan itu melalui RT dan RW saudara, gitu ya. Karena kemarin saya dengar itu, waduh ini kayaknya salah ini. Ya ada jemaat pertama, ke gereja sampai dimintain ini atau ditanyain ini. Kalau orang lain aja minta bantuan nggak tanyain. Tujuannya justru kalau saudara ada di bawah siapa, kami mau memperhatikan. Tapi kemarin saya sudah survei sekali lagi, puji Tuhan saudara sudah punya beras. Terus dari mimbar ini, saudara ketika saya sampaikan, terus saudara berkata gini, Pak Pendeta, saya nggak ada beras. Nggak usah malu, kita kan keluarga. Nanti turun ngobrol dengan ada Bu Hana, ada Bu Yanti, ada hamba Tuhan. Nanti kita kenalkan dengan diakonia gereja kita. Semua harus prosedur belajar seperti sekarang. Saudara masuk harus cuci tangan, harus di tes suhu, saudara pakai ini semua namanya prosedur. Itu tidak mempersulit. Ya, jangan mengembangkan pikiran perkataan yang negatif. Harus bersyukur mengembangkan perkataan yang positif. Katakan amin. Kita tepuk tangan buat saudara-saudara. Tuhan tidak pernah menolak kita. Jadi gereja juga nggak pernah menolak saudara. Tuhan menyediakan waktu 24 jam. Saudara sedang susah, saudara mau nangis, mau curhat sama Tuhan, kapan saja. Kalau saudara datang kepada saya, mungkin ya saya udah tidur, ya, mungkin saudara juga nggak enak. Sudah pagi mau ketok-ketok Pak Pendeta nggak enak, Ibu Pendeta nggak enak, sama pengerja nggak enak. Tapi kalau kepada Tuhan 24 jam non-stop, saudara bisa datang kepada Tuhan. Dan hebatnya Tuhan mendengar keluh kesah kita. Bapa yang baik mendengar, melihat, dan percayalah akan menjawab, menolong seluruh pergumulan hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Bapa yang baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Bapa yang baik itu punya rancangan dan rencana yang indah dari persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu tempat mengadu. Kapan saja, di mana saja, kondisi apa saja, Tuhan pasti tolong kita. Mari kita berdiri sama-sama.